Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. So, let's sing this song, Glorious Ruins by Hillsong. When the mountains fall and the tempests roar, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace, where the ruins come to life in the beauty of your grace, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. When the world gives in, still my soul will cling to your promise. Where my courage ends, let my heart find strength in your presence. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruin comes to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Let the ruin comes to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing.
that the ruin comes to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. The wind comes to life in the beauty of your name, sing up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I'll love you forever, and forever I'll sing. Beautiful of the ashes, God. Create something new in our life, in our season, as we move and you move and we move, Jesus, to a greater land, to a greater season, to a greater fruit. Let it be a fruitful life. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti setia kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, seperti kasih-Mu yang tak henti-hentinya di hidupku, Yesus. Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di dalam gereja Oikos Online. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyampaikan firman Tuhan
Dan hari ini saya mau berbicara tentang God's mission and compassion. God's mission and compassion. Beberapa bulan kemarin, waktu tahun lalu kira-kira mungkin ya, investasi saham itu lagi hype di mana-mana dan dibicarakan di seluruh media sosial. Dan saya suka dengar podcast. Salah satu podcast yang saya gemari, yang saya suka adalah 30 Days of Lunch, yang dipandu oleh Aryo dan Ruby. Ya, kedua host ini waktu itu mengundang seorang CEO namanya Anderson Sumarli, seorang CEO dari Ajaib Investasi. Dan salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Anderson adalah mengapa, ya? Karena ini orang yang sangat berprestasi, ya. Dia adalah salah satu penerima dari Forbes C430, yaitu adalah penghargaan yang cukup gengsi gitu ya. Dan kenapa dia mau susah-susah membuat Ajaib Investasi ini? Dan jawaban yang diberikan oleh Anderson itu membuat saya berpikir dan membuat saya belajar tentang pentingnya kita menemukan tujuan dari apa yang kita lakukan. Dia bilang, Anderson bilang bahwa salah satu yang bikin dia tergerak ya adalah karena dia kesel. Kalau saya tangkapnya, dia kasihan sama banyak sekali orang Indonesia yang masih menaruh investasi di tempat yang salah, bahkan bodong gitu ya, bahkan di tempat yang nggak benar gitu. Dan itulah yang membuat dia susah-susah gitu ya membuat Ajaib Investasi ini. Dan kita lihat sekarang di Indonesia ini adalah salah satu yang paling terkenal karena dia masuk ke dalam pasar marketnya adalah ya, millennials dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan yang menjadi poin khotbah saya. Yang menjadi poin saya hari ini adalah bagaimana kita menemukan tujuan dari apa yang kita lakukan. Simon Sinek, seorang penulis buku yang terkenal, salah satu buku yang dikarang oleh Simon Sinek yang meledak ya, bestseller, adalah Start with Why. Menemukan tujuan, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kalau kita lihat Tuhan Yesus ada di dalam dunia ketika dia masih menapakkan kakinya di dunia. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Dia pergi ke sana kemari tanpa lelah. Ya, bahkan kadang-kadang untuk berdoa saja Tuhan Yesus harus kabur dan pergi pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta ke bukit yang cukup tinggi untuk menyendiri dan berdoa kepada Tuhan. Karena begitu banyaknya orang yang mencari Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan, untuk mendengarkan pengajarannya. Karena waktu itu Tuhan Yesus adalah figur yang sangat terkenal. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau capek-capek ya turun ke dunia, berbicara, melakukan banyak mujizat, udah bikin banyak sekali mujizat, udah membantu banyak sekali orang, masih aja dicari kesalahannya sama pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Kenapa? Kita belajar kenapa Tuhan Yesus mau bermisi di dalam dunia ini dan bagaimana kita bisa belajar dari dalamnya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita stop di sini dulu. Kita lihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu selalu aktif. He is always on the move. Dia selalu bekerja, dia selalu aktif. Dan kita lihat bahwa Tuhan itu nggak pernah tidur. He never sleeps, he never slumbers. Dia nggak pernah rebahan bahkan. Dan sebagai murid Tuhan Yesus, kita perlu ngerti hal ini nih, prinsip yang hari ini kita pelajarin dari ayat 35, bahwa kerajaan Allah selalu aktif untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Kenapa aktif? Karena kalau nggak aktif, maka kita akan kalah sama kerajaan setan. Ya,
Dan kita lihat bahwa sekarang zamannya murid-murid Tuhan Yesus pergi diutus keluar untuk aktif mencari jiwa, untuk aktif menginjil. Gereja udah bukan zamannya lagi untuk duduk diam doa minta sama Tuhan, orang-orang datang ya kepada ibadah-ibadah yang besar. Karena sekarang zamannya udah gereja online. Ya, orang bisa akses gereja di mana-mana, bisa akses gereja Oikos online di Bali, bisa gereja Oikos online diakses di luar negeri, di Indonesia, dimanapun kita berada kita bisa mengakses gereja secara online. Dan karena itu kehadiran murid Tuhan Yesus sangat dibutuhkan di mana-mana, sangat amat dibutuhkan di mana-mana. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita harus mengerti bahwa kehadiran kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga dituntut untuk aktif, sama seperti kerajaan Allah adalah aktif. Kita lanjutkan sedikit. Di ayat 36 dikatakan seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini gembala yang ada, pemimpin yang ada, itu ketika itu menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Kita lihat Tuhan Yesus itu banyak sekali bertentangan sama pemuka-pemuka agama. Kenapa? Karena seperti mereka seperti gembala harusnya memimpin ya, tetapi keadaan orang Israel pada saat itu seperti nggak ada gembalanya gitu. Melihat orang banyak itu, orang-orang yang datang sama Tuhan Yesus, tergeraklah hati Yesus. Kita lihat di sini ada the why factor, ada sebuah tujuan kenapa Tuhan mau capek-capek melayani di dunia, yang menyembuhkan, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Kenapa? Ada satu kenapanya, compassion. Ada satu gerakan di dalam rohnya Tuhan Yesus. Dia tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan ini bahasa aslinya itu sebetulnya menggambarkan seperti kayak ada gerakan, ada klik, ada tek gitu di dalam hati kita. Seperti kayak ada gerakan untuk, kasihan, saya harus melakukan sesuatu nih. Saya harus melakukan sesuatu. Itu yang dinampakkan tergerak oleh belas kasihan. Ada tergerak, ada klik gitu di dalam hatinya. Pernah nggak saudara kayak gini? Ya, ada klik, ada snap, ada tek di dalam hati yang bikin kita tuh harus melakukan sesuatu gitu. Saya pernah tahun lalu ketika waktu masih zamannya corona, masih sangat susah, lockdown di mana-mana. Ketika itu malam Lebaran, artinya persis tahun yang lalu ya. Saya lagi sangat bosan ada di rumah ya. Terus abis itu, kayaknya malam-malam kayak gini enak nih kalau ada martabak gitu. Jadi saya putuskan karena saya bosan gitu ya keadaannya. Jadi saya ambil masker saya pakai jaket, saya pakai perlindungan yang cukup. Lalu saya pergi keluar untuk mencari martabak di dekat rumah saya gitu. Jadi yang saya cari itu salah satunya keluarnya juga gitu ya. Jadi sampailah saya di sebuah tempat martabak ini dan pesan satu martabak ya, satu martabak telur dan saya duduk untuk menunggu gitu ya. Kebetulan itu adalah malam takbiran gitu, satu malam sebelum Lebaran. Jadi saya lihat juga ternyata ada cukup banyak juga orang yang keluar ya, mungkin untuk konvoy atau apa, tapi ya masih nggak terlalu padat sekali sih, cuman ada aja gitu orang-orang yang keluar. Salah satunya adalah seorang nenek yang datang ke tempat martabak yang sama di mana saya lagi beli martabak ini. Nenek ini datang lalu bersama dengan cucunya, dia suruh cucunya untuk milih martabak. Ya, coba kamu pilih martabaknya gitu. Ini nenek kelihatan sangat sederhana sekali. Dia datang sama cucunya, ada dua cucunya, yang satu besar, yang satu cukup kecil, mungkin umur 4 tahunan kayak gitu, masih balita.
Dan cucunya ini lucu sekali gitu. Cucu anak cewek ini, dia ngelihat menu yang dikasih dikasih lihat gitu ya menunya. Dia lihat, kelihatan matanya berbinar-binar, kayak senang sekali untuk milih martabak ini gitu. Lalu cucunya ini sambil ngelihat menu yang dikasih, dia ngelihat lagi harganya, dia ngelihat lagi neneknya, lalu dia ngelihat lagi menunya, dia pengen pilih yang mana. Neneknya bilang, ya nggak apa-apa, pilih aja yang mana gitu. Karena ngelihat hal ini gitu ya, karena ngelihat cucu si nenek ini yang sangat lucu gitu ya, tiba-tiba tergerak dalam hati saya untuk klik, aduh saya pengen ngeberkatin keluarga kecil ini. Saya pengen ngeberkatin dengan cara ngebayarin martabak mereka. Tiba-tiba aja, ini sesuatu yang saya nggak bisa duga-duga, yang saya nggak buat-buat gitu ya. Kenapa saya mau ngebayarin martabak yang nggak saya makan gitu. Tapi apa yang saya lakukan, ya udah saya ambil keputusan waktu martabak saya udah selesai gitu kan, karena saya juga udah duluan. Jadi saya bilang ke masnya, martabak mereka saya yang bayar. Ternyata mereka ambil 2 loyang martabak, dan sebuah gestur yang kecil, sebuah uang yang nggak seberapa, tapi ini membuktikan kepada diri saya bahwa ada sebuah gerakan yang Roh Kudus kasih kepada saya untuk bahkan memberkati keluarga orang yang kita nggak kenal, ya. Dan mungkin kalau untuk saya secara pribadi itu adalah sebuah gerakan kecil, ya mungkin saya cuman keluar kira-kira 100.000, 150.000. Tetapi buat orang-orang yang lain ada gerakan di dalam hati mereka itu berbeda-beda. Anderson misalnya, gerakan di dalam hatinya Anderson membuat dia berusaha untuk membuat sebuah perusahaan yang besar, yang cukup besar untuk dapat membawa jutaan warga Indonesia berinvestasi di pasar modal. Jadi ada gerakan di dalam hati ini bisa membuat kita melakukan berbagai macam hal. Ada hal-hal yang kecil, tapi ada hal-hal yang besar. Ada orang yang digerakkan sama Tuhan untuk mengadopsi anak dari anak yatim, ya. Ada orang yang digerakkan sama Tuhan untuk membagi-bagikan makanan. Ada orang yang digerakkan sama Tuhan untuk membangun sekolah. Kita semua mungkin memiliki panggilan yang berbeda-beda, kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang digerakkan sama Tuhan hanya untuk mungkin ya kayak tadi membayar makanan ya seorang nenek dan cucunya gitu. Tetapi ini yang saya mau bawa kita untuk mengerti bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, ketika kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, kita ngerti bahwa seperti Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, kita juga bisa tergerak oleh belas kasihan. Dan di ayat 38 Tuhan Yesus kasih sebuah mandat, ya, kasih sebuah ajakan kepada murid-muridnya. Dibilang kayak gini, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sekali lagi, Tuhan Yesus karena dia tergerak oleh belas kasihan, dia tuh melakukan banyak sekali mujizat. Tetapi dia berbicara kepada kita, murid-muridnya. Dibilang seperti ini, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ada sebuah istilah namanya missio Dei, ya, artinya sebuah bahasa Latin yang artinya Tuhanlah yang mempunyai misi. Misinya Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia. Karena misi dimulai dari hati Allah yang tergerak. Tetapi Tuhan mau pakai kita sebagai murid-muridnya, saya dan saudara yang hari ini mendengarkan message ini pada hari ini. Tuhan mau pakai kita untuk ikut dalam kegerakannya Tuhan. Hati Tuhan itu selalu tergerak untuk orang-orang, yaitu orang-orang yang terhilang, orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang nggak peduli gendernya, nggak peduli backgroundnya, nggak peduli pendidikannya. Dia mengasihi semua orang, nggak peduli masa lalunya, dia mengasihi semua orang. Dan kita juga dipanggil untuk mengasihi.
Lalu gimana caranya kita bisa ikut dalam gerakan Allah dalam misi ini? God's mission and compassion ini. Kita minggu lalu kita udah merayakan Hari Raya Pentakosta. Buat kita, buat beberapa dari pendengar mungkin ya, yang bergabung di dalam gereja aliran Pentakosta, kita sangat percaya bahwa Roh Kudus sudah tercurah bagi seluruh murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita percaya bahwa kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa, sudah mengalami namanya baptisan Roh Kudus, ya. Dan ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita menjadi begitu peka sama kegerakannya Tuhan, dan kita bisa mengenal hatinya Tuhan. Kalau kita mengenal hatinya Tuhan, tadi saya udah bilang bahwa hatinya Tuhan itu selalu untuk mengasihi bangsa-bangsa, mengasihi jiwa-jiwa. Maka di dalam pemuritan kita, di dalam gaya hidup kita, kita akan mengasihi orang banyak. Kita akan berusaha untuk mengikuti gerakannya Tuhan untuk mengasihi dan memberkati, ya. Dan kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sekali lagi, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah tercurah atas kita, murid-muridnya. Dan sekarang dengan kuasa yang Roh Kudus berikan, kita bisa diutus keluar. Kita menjadi orang-orang yang Tuhan utus. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, mintalah kepada Bapa untuk mengutus, ya, utusan-utusannya, ya, untuk pekerja-pekerja, mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian yang besar ini. Maka sebetulnya hari ini kita harus belajar bahwa kita adalah pekerja-pekerja yang Tuhan utus itu. Kita yang sudah diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Kita adalah pekerja-pekerja itu. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang diutus keluar untuk memberitakan Injil, diutus keluar untuk memberkati, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang bagi dunia. Dan saya percaya kita nggak bisa jadi dampak hanya dengan kekuatan kita sendiri, hanya dengan kemauan kita sendiri, tapi dengan kuasa dan kuat dari Roh Kudus, the power and authority yang dari Roh Kudus, kita bisa mengikuti Tuhan dalam kegerakannya Tuhan. Kita bisa memberkati banyak sekali jiwa. Kita bisa menjadi jawaban doa bagi doa orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin. Dengan kuasa yang dari Roh Kudus, maka bahkan kita bisa melakukan berbagai mujizat. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di atas kita, dan sekarang kita diutus untuk keluar, untuk pergi menginjil, untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Pertama keluarga kita dulu, lalu orang-orang di sekitar kita, mungkin pertemanan kita, lalu sampai ke ujung dunia. Hari ini ingat, tuaian sudah banyak, tuaian sangat banyak, ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Bapa supaya Tuhan menggerakkan kita, supaya Tuhan mengutus kita sebagai pekerjanya. Hari ini satu pertanyaan saya, apakah saudara mau untuk diutus Tuhan? Apakah saudara mau untuk menjawab panggilan Tuhan? Ya Tuhan, saya bersedia untuk Tuhan utus untuk menjadi pekerjamu. Dan hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita teduhkan hati kita, dan kita ambil keputusan hari ini untuk menjadi orang-orang utusannya Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu. Berikan kepada kami mata untuk dapat melihat seperti Engkau melihat. Berikan kepada kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang sangat mudah tergerak oleh belas kasihan. Berikan kepada kami keberanian untuk dapat berjalan di dalam panggilan-Mu, membawa Injil dihidupi dan diberitakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu hidup kami dipakai oleh Engkau dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, katakan amin. Puji Tuhan. Saya harap
firman Tuhan yang hari ini dibagikan bisa memberkati kita semua dan mengarahkan kita kepada panggilan, kepada tujuan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,